Marcelino Ferdinand, tampar, haters, dituduh biang kerok Eliano Rogers dicoret STY karena Marcelino. Shin Tae-yong, akui teguran Erick Thohir bangunkan timnas Indonesia dan raih kemenangan. Media Arab sebut gol Marcelino Ferdinand mempermit situasi timnas Arab Saudi di grup C. Shin Tae-yong angkat bicara soal tekanan dari Erick Thohir. Marcelino Ferdinand, tampar, haters, dituduh biang kerok Eliano Rogers dicoret STY karena Marcelino. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand yang sempat dipandang remeh dan dibandingkan dengan Eliano Rogers, namun berhasil jadi pahlawan timnas Indonesia. Nama Marcelino Ferdinand menjadi nama yang diperbincangkan dalam satu malam terakhir usai timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 19 November 2024. Bagaimana tidak? Penyerang berusia 20 tahun itu berhasil menjadi pahlawan timnas Indonesia usai mencetak 2 gol di laga melawan timnas Arab Saudi. 2 golnya ke gawang timnas Arab Saudi masing-masing dicetak di menit ke-37 dan di menit ke-53 berkat ketenangannya dalam mengeksekusi bola. Keberhasilan Marcelino menjadi pahlawan timnas Indonesia pun seakan membalikan pandangan remeh orang-orang terhadapnya sebelum laga ini. Sebelum laga kontra timnas Arab Saudi, Marcelino Ferdinand mendapat sorotan negatif karena dianggap anak emas Shin Tae-yong. Sorotan negatif ini tak lepas dari kesempatan bermain yang didapatkannya pasca tampil di laga kontra Jepang, Jumat, 15 November 2024, lalu. Di laga itu, Shin Tae-yong memutuskan tak memasukkan Eliano Rogers ke skuad dan justru membawa serta memberi Marcelino menit bermain. Hal ini membuat netizen memandang Marcelino sebelah mata karena dirinya tak pernah bermain di Oxford United, namun tetap dipilih Shin Tae-yong ketimbang Eliano. Tapi pandangan remeh ini justru bisa dibungkam oleh Marcelino saat dirinya dipasang sebagai starter oleh Shin Tae-yong di laga kontra Arab Saudi. 2 golnya di menit ke-32 dan menit ke-57 membuat timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mengalahkan timnas Arab Saudi pertama kalinya dan meraih 3 poin perdana di putaran ketiga. Tak mengherankan jika di gol keduanya, Marcelino melakukan selebrasi SSSSHH dengan menaruh jari telunjuk di depan bibirnya. Selebrasi itu seakan menunjukkan dirinya ingin membungkam segala kritik dan pandangan remeh yang diberikan publik tanah air kepadanya. Tidak ada maksud apa-apa, itu natural saya saja. Saya biasa lakukan itu di AFC U23, waktu cetak gol lawan Yordania, kata Marcelino soal selebrasi SSSSHH, usai gol keduanya, dikutip dari Antara. Tak mengherankan penampilan apik Marcelino bisa saja membuat Eliano bisa termotivasi untuk tampil lebih baik di level klub dan mengubah pandangan Shin Tae-yong terhadapnya. Apalagi usia Eliano masih cukup muda dan ia bisa bermain di berbagai posisi, yang membuat kansnya di depak Shin Tae-yong pun terbilang kecil. Shin Tae-yong, akui teguran Erick Thohir bangunkan timnas Indonesia dan raih kemenangan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan faktor utama di balik kemenangan penting timnya atas timnas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin tidak membantah ultimatum dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membangkitkan kembali semangat juang anak asuhnya usai kekalahan melawan Jepang, Jumat, 15 November 2024, lalu. Mungkin Pak Ketua Umum, Erick Thohir, sempat khawatir dengan hasil timnas. Namun, timing kekhawatiran itu justru bagus karena membuat para pemain semakin terbangun, ujar ST, Selasa, 19 November 2024. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan, kemenangan melawan Arab Saudi bukan semata-mata karena tekanan eksternal, melainkan berkat determinasi para pemain yang tinggi untuk mempersembahkan hasil terbaik. Penyebab utamanya adalah karena pemain memang ingin tampil baik.
Mereka melaksanakan instruksi dari pelatih dengan sangat baik, ungkapnya. Ia juga mengungkapkan, para pemain bahkan sampai mengadakan pertemuan internal untuk memperkuat solidaritas tim dan fokus menghadapi laga krusial tersebut. Keinginan mereka untuk menang di pertandingan ini memang sangat besar, tandasnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Timnas Arab Saudi dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024, malam, dengan skor 2-0. Dua gol dalam pertandingan tersebut disumbangkan Marcelino Ferdinand. Media Arab sebut gol Marcelino Ferdinand memperumit situasi Timnas Arab Saudi di grup C. Kemenangan Timnas Indonesia pada laga krusial melawan Timnas Arab Saudi di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berakhir dengan skor 2-0 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam. Dua gol skuad Timnas dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke peringkat ketiga grup C dengan perolehan 6 poin. Media Arab, Al Arabiyah langsung menurunkan laporannya soal kekalahan Timnas Arab Saudi itu. Menurut media itu, kekalahan Timnas Arab Saudi semakin memperumit situasi Timnas Arab Saudi di grup C. Dijelaskan bahwa Marcelino Ferdinand sebagai pahlawan kemenangan Timnas Indonesia setelah mencetak 2 gol. Ini memberikan kemenangan pertama bagi Timnas Indonesia dalam sejarahnya dengan mengalahkan Arab Saudi setelah 15 pertandingan. Keadaan menjadi rumit di grup C, di mana Timnas Jepang memimpin dengan 16 poin dari 6 pertandingan. Sedangkan Timnas Arab Saudi, Timnas Cina dan Timnas Indonesia mengumpulkan 6 poin. Sama dengan skor yang dimiliki Bahrain dan Australia sebelum pertandingan mereka pada hari Selasa. Ini merupakan kekalahan kedua di kualifikasi Piala Dunia Arab Saudi, setelah kekalahannya di kandang Jepang 2-0 bulan lalu. Sementara 3 pertandingan imbang dengan 1 kemenangan. Skuad Timnas Indonesia yang ingin memaksimalkan partai kandang langsung menekan Timnas Arab Saudi sejak awal laga. Anak asuh Shin Tae-yong beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, aksi Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia sukses memecah kebuntuan pada menit ke-32. Melalui serangan cepat dari sayap kiri yang diinisiasi Struijk, Marcelino memperoleh bola di depan kotak penalti. Mantan pemain Persebaya itu pun mengirim tembakan keras yang menjebol gawang Ahmed Alkasar. Memasuki babak kedua, Arab Saudi berusaha menekan Timnas Indonesia untuk mencari gol penyeimbang. Timnas Arab Saudi berusaha mengancam gawang Martin Paes melalui bola-bola udara. Akan tetapi, tekanan Timnas Arab Saudi justru menjadi senjata makan tuan. Timnas Indonesia lagi-lagi mencetak gol melalui serangan balik pada menit 57. Timnas melancarkan serangan balik cepat, melalui akselerasi Kelvin Verdong di sayap kanan. Verdong mengirim umpan mendatar ke kotak penalti yang disambut Marcelino. Sepakan Marcelino sempat diblok oleh bek lawan. Namun, bola muntah mengarah ke Marcelino yang sukses menjaringkan bola lagi ke gawang Timnas Arab Saudi. Pada menit 90, Justin Hubner diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Wasit menilai Hubner layak diusir dari lapangan usai dianggap protes berlebihan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Setelah melalui 6 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana. Shin Tae-yong angkat bicara soal tekanan dari Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal tekanan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Shin Tae-yong mengatakan hal itu setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi 2-0 dalam laga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan pasukan Shin Tae-yong hadir berkat 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan ke-57. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-89 setelah bek Justin Hubner menerima kartu kuning kedua,
tetapi tetap mampu menjaga keunggulan hingga akhir laga. Sebelumnya, ketika Indonesia kalah telak 0-4 dari timnas Jepang pada Jumat, 15 November 2024, lalu, Erick Thohir memberikan ancaman akan mundur dari PSSI jika para pemain dan pelatih tidak mendukung dan berjuang maksimal demi kesuksesan proyek lolos Piala Dunia 2026. Ketika itu, di kamar ganti pemain timnas Indonesia, Erick Thohir menegaskan dirinya siap mundur sebagai ketum PSSI jika pelatih dan pemain tidak lagi menunjukkan keyakinan terhadap proyek besar yang sedang dibangun untuk timnas Indonesia. Selain itu, Erick Thohir mengatakan, PSSI akan melakukan evaluasi besar-besaran seusai laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi. Merespons hal tersebut, Shin Tae-yong hanya menilai bahwa Erick Thohir mencoba memberikan motivasi kepada seluruh skuad timnas Indonesia. Mungkin karena Bapak Ketua Umum khawatir tentang timnas kita, jadi berbicara seperti itu, tetapi bagus sekali untuk memberikan motivasi kepada para pemain, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menegaskan, kemenangan timnas Indonesia atas timnas Arab Saudi hadir bukan karena tekanan dari Erick Thohir, melainkan berkat tim yang tampil menyatu kontra timnas Arab Saudi. Bukan karena itu, tekanan Erick Thohir, kami bisa mendapatkan kemenangan, tetapi kemauan para pemain itu sangat bagus sampai mereka meeting sendiri di antara pemain dan pemain bisa menjadi satu. Itu penyebab utama kenapa kita bisa mendapatkan kemenangan malam ini, pungkasnya. Berdasarkan update klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Jepang masih nyaman di puncak klasemen grup C setelah memetik kemenangan 3-1 di markas Tiongkok. Timnas Jepang kokoh dengan koleksi 16 poin. Sementara itu, timnas Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin setelah menahan imbang 2-2 tuan rumah timnas Bahrain pada laga Rabu, 20 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Peringkat ketiga hingga ke-6, diduduki Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok yang kompak meraih 6 poin. Posisi tim-tim tersebut saat ini hanya dibedakan oleh selisih gol maupun produktivitas gol.